Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali saya bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam Pastor Talk Zion Church of Christ, di mana saya akan membagikan pesan firman Tuhan dengan singkat untuk memberkati kita dalam beraktivitas sehari-hari. Saya berdoa setiap kita yang mendengarkan, dimanapun kita berada, apapun yang menjadi agenda kegiatan kita hari ini, kita semua dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Nah, kali ini saya akan membagikan pesan firman Tuhan dengan judul kekuatan dalam kesesakan. Kekuatan dalam kesesakan. Saya yakin kita hidup, semua dari kita gak ada yang hidup bebas dari masalah. Dan untuk itu kita akan membaca ayat firman Tuhan dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang kedua, pasal 12 ayat 9-10. Dikatakan demikian, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Ayat 10, "Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan." Lihat ya, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Ayat yang sangat memberkati buat kita semua. Dan di dalam surat ini Paulus sedang membagikan kesaksian atas penglihatan yang dia terima, yaitu penglihatan-penglihatan yang hebat dan pengalaman-pengalaman spiritual yang luar biasa pada bagian awal dari pasal ini. Dan di ayat sebelumnya, di ayat 7, Paulus mengatakan, tetapi dia diberikan sebuah duri dalam dagingnya, yaitu iblis yang menyiksa dia supaya dia tidak meninggikan dirinya sendiri. Dan menarik kemudian diceritakan saudara bahwa Paulus ternyata berdoa kepada Tuhan sebanyak 3 kali untuk melepaskan dia dari iblis ini. Namun Tuhan menolak. Tuhan menjawab tidak atas doa Paulus. Nah, kemudian di ayat 9 seperti yang tadi kita baca, dikatakan begini. Tuhan menjawab kepada Paulus bahwa di dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Nah, di sini artinya Tuhan bisa saja mengizinkan tantangan terjadi buat kita. Tuhan bisa saja membiarkan kita berjuang menghadapi masalah atau hal-hal yang tidak kita inginkan dalam hidup. Bisa saja apa yang kita minta atau apa yang kita doakan kepada Tuhan, itu bisa saja dijawab dengan kata tidak. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, yang menarik buat saya untuk kita bisa pelajari di sini, yaitu adalah sikap atau respon Paulus setelah mendengar jawaban Tuhan tersebut. Paulus tidak langsung serta-merta berkecil hati, lari daripada Tuhan, atau mungkin kecewa dengan Tuhan. Tetapi yang dilakukan oleh Paulus adalah Paulus bersepakat dengan Tuhan. Dia sepakat dengan apa yang Tuhan firmankan. Ketika Tuhan mengatakan cukuplah kasih karuniaku bagimu, dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Yang dilakukan oleh Paulus adalah dia mengubah pola pikirnya supaya dia tidak berfokus atas apa yang dia minta dan dia inginkan. Tetapi dia mengubah pola pikirnya menjadi serupa dengan pola pikirnya Tuhan. Malahan dia bisa mengatakan, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahan. Supaya aku bisa menikmati kuasa Kristus dalam hidupku. Artinya dia mengalihkan fokusnya, bukan lagi fokus kepada kehebatan, bukan lagi fokus kepada pencapaian pengalaman-pengalaman spiritual yang dia telah lewati dalam kehidupan dia. Melainkan dia mengalihkan fokusnya kepada kelemahan-kelemahan dirinya yang telah Tuhan sempurnakan. Kepada kesesakan-kesesakan yang dia hadapi, tapi Tuhan menolong. Dan saya rasa ini adalah perubahan mindset yang kita semua bisa pahami dan kita semua bisa teladani.
Kemudian menarik sekali ketika kita melihat apa yang terjadi berikutnya. Dikatakan Paulus bahkan senang dan rela dalam kelemahan. Sebab jika aku lemah maka aku kuat, katanya. Di sini menunjukkan Paulus benar-benar tidak lagi mengandalkan confidence akan kekuatannya sendiri. Dia menjatuhkan itu semua dan menggantikan dengan confidence akan janji firman Tuhan. Confidence akan kuasanya Tuhan, yang pada akhirnya bisa mengubah pola pandang kita ketika kita hidup dalam kesesakan. Hari ini saya mau mengajak kita semua yang mendengar firman Tuhan ini untuk sedikit merenungkan sikap hati kita. Saya tahu kita semua hidup menghadapi tantangan dan pergumulan. Tetapi apakah sikap hati kita sudah menunjukkan total surrender atas janji firman Tuhan? Apakah kita masih menjadi orang yang berusaha sekuat mungkin untuk mencari jalan keluar sendiri dengan kekuatan kita sendiri? Saudara, mari kita renungkan. Dan saya berikan kabar baik buat kita semua adalah di dalam kesesakan kita beroleh kekuatan. Di dalam kelemahan Tuhan menyempurnakan, karena kuasa Tuhan dan pribadinya yang tidak pernah ingkar janji. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas pribadi-Mu ya Bapa. Engkau Tuhan yang telah berjanji dan tidak akan pernah mengingkar janji-Mu itu. Maka hari ini kami mau nyatakan, kami surrender sepenuhnya terhadap janji firman Tuhan. Kesesakan, pergumulan yang sedang kami alami, kami yakin Tuhan menunjukkan kuasa-Nya berdaulat di atas semuanya itu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus.